Nah guys, di sini mampir yuk yang mau jadi YouTuber versi terbaru 2024 ya. Jadi kalau kalian menjadi YouTuber itu intinya itu ada kemauan serius buat konten, serta kalian bisa mengasah kemampuan yang kalian punya jadi konten kreator. Jadi kemungkinan besar itu konten kreator itu dipermudah dalam sosial media. Jadi kemungkinan kalian itu bisa mendapatkan produk-produk gratisan, serta kalian bonusnya itu yaitu AdSense dari penghasilan YouTube yang kalian terima. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel di part 2 ya. Masih seputar YouTube ya. Nah, di sini aku akan bahas tentang seputar YouTube, yaitu 5 tips konten untuk YouTuber pemula versi Nani Channel. Nah, bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Oke guys, langsung aja kita ke materinya, yaitu 5 tips konten untuk YouTuber pemula ya. Nah, kalau kalian bisa bilang di YouTuber itu, YouTube itu adalah media sosial ya untuk berbagi video dan menemukan bermacam-macam video maupun yang dibagikan orang lain maupun yang dibuat oleh konten kreator tersebut. Nah, jadi kalian itu bisa menemukan berbagai video ya. Jadi 94% penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Jadi bisa mengakses YouTube. Jadi kemungkinan besar itu ini membuktikan kalau YouTube itu merupakan media yang sangat digandrungi oleh banyak orang. Jadi kemungkinan konten kreator itu bisa banget mengekspresikan karya yang dia punya itu melalui berupa video. Jadi tips-tips pentingnya ini sangat kalian bisa simak. 5 tips konten untuk YouTuber pemula versi Nani Channel. Nah guys, langsung aja kita ke poin pertama ya. Jadi jangan salah dulu, kalau konten kreator itu dibilang enak atau nggak enaknya itu tergantung dari diri kalian. Kalau dibilang berpenghasilan puluhan juta itu salah banget ya. Jadi semua itu berproses, semua itu bertahap. Jadi kalian terus aja buat konten semaksimal mungkin ya. Jadi poin pertama yaitu kalian untuk bisa tips konten YouTuber itu kalian harus punya ciri khas dalam diri kalian. Itu ciri khasnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau konten kreator macam-macam konten kreator itu mempunyai ciri khas dari kontennya ya. Yang pertama itu bisa kalian membuat perencanaan ide konten ya, yang pertama. Kalau kalian punya ide-ide konten yang menarik, itu bisa banget kalian tuangkan dalam berupa video ya. Jadi ide konten, terus nice yang mau kalian garap. Nah kalau kalian yang belum tahu, nice itu adalah tema topik YouTube kalian. Jadi nice itu adalah sangat ciamik ya. Ciamik itu adalah sangat ciri khas konten kalian itu yang kalian tonjolkan itu tentang apa. Contohnya tentang makanan, tentang mukbang, tentang tips Android, tentang edukasi, tentang ilmu, tentang apapun cerita, daily vlog itu kalian harus tonjolkan. Itu poin nilai plusnya itu yang dinamakan nice tema YouTube kalian yang kalian akan garap. Nah guys, untuk YouTuber jangan pernah kalian abaikan tentang audiens ya. Jadi kalian itu bisa mengenali target audiens kalian itu seperti apa. Jadi contohnya itu kalian bisa menganalisa ya, misalnya siapa yang akan menonton video ini gitu. Berapa umurnya, terus apa jenis pekerjaannya, terus mengapa mereka menonton video ini. Nah, dan jam berapa biasanya mereka menonton video ini. Jadi kalian harus perhatikan analitik juga. Jadi di YouTube Studio itu bisa melihat analitik perkembangan channel YouTube kalian itu sedemikian rupa. Kalian bisa lihat. Jadi itu penting banget. Jadi audiens itu jangan pernah kalian lupakan, karena audiens itu yang nonton video. Nah, jadi kalian harus perhatikan audiens yang kalian targetkan itu sesuai atau tidak. Contohnya itu kalau misalnya aku, misalnya tentang mempromosikan produk skincare ya. Contohnya produk dari skincare dari Lumiwet ya. Target penonton aku itu adalah tentu wanita ya. Jadi kalau produk yang aku jual, contohnya produk skincare Lumiwet ya, tentu target aku wanita muda. Contohnya wanita muda. Targetnya wanita. Usianya berapa? Usianya contohnya dari 17 tahun ke atas sampai 35 tahun ke atas gitu. Ini bisa menggunakan produk skincare ya.
Jadi ini misalnya apa jenis pekerjaannya itu tergantung jenis pekerjaannya, bisa jadi misalnya mahasiswa, karyawan kantoran. Ini pakai produk skincare ini tentu semua jenis pekerjaan ya, jadi bisa pakai produknya. Terus mengapa mereka menonton video ini? Tentu mereka menonton video ini karena dia itu bisa menonton produk ini karena produk ini best, contohnya bisa menyamarkan noda hitam, mengangkat sel kulit mati, mencerahkan kulit wajah. Makanya dia menonton produk ini karena dia mau mendapatkan manfaat dari produk ini. Contohnya jam berapa mereka menonton, jam berapanya itu kalian bisa lihat di analitiknya. Contohnya dia menonton biasanya target aku itu misalnya jam 7 malam ataupun jam 3 sore ya. Jadi kalian bisa setting, jadi di YouTube itu bisa di postingan videonya itu bisa dijadwalkan. Contohnya aku tuh edit syutingnya tuh contohnya hari ini, kemungkinan bisa besok aku upload dan aku jadwalkan jam 7 malam, itu bisa banget. Jadi bisa dijadwalkan kapanpun kalian mau posting video ini. Ini kenapa orang nonton video ini, karena bermanfaat produk ini, contohnya skincare. Ataupun misalnya kenapa dia mau nonton video Nani Channel, karena satu, dia mendapatkan ilmu. Dua, dia itu istilahnya terbantu sama video-video aku, mungkin aplikasinya error, mungkin tentang messengernya itu bermasalah, tentang mengetahui tentang fitur-fitur Facebook Ad, fitur-fitur Instagram Ad. Nah, apa yang Nani Channel tonjolkan? Yang Nani tonjolkan adalah solusi dari masalah aplikasi, solusi kalian untuk menjadi YouTuber, solusi untuk kalian bisa berkarya di YouTube. Itu adalah orang yang mungkin nonton di target YouTube Nani Channel. Nah, tip kedua yaitu kalian bisa tips kontennya itu bisa pilih tema yang banyak diminati pengguna YouTube ya. Jadi usahain minatnya itu berupa video-video yang relevan, yang menarik, yang banyak diminati. Contohnya yang banyak diminati itu banyak banget. Contohnya kalian hobinya tuh apa? Contohnya kalian hobinya makan, kalian hobinya masak, kalian bisa tuangkan dalam bentuk video. Jadi biasanya itu tentang resep-resep makanan. Kalau aku jujur masak suka, cuman aku nggak terlalu bisa banget dalam hal itu. Jadi aku tahu lah kelebihan aku, tahu kekurangan aku. Jadi aku nggak bakalan bisa menonjolkan produk masakan yang kiranya itu ngebantu. Setidaknya bisa, tapi nggak sampai ahli dalam hal itu. Jadi kalau misalnya aku bisa melakukan itu ya karena aku senang, karena aku suka. Jadi aku nggak akan terbebani saat aku upload video. Jadi contohnya itu jangan pernah pura-pura kalau kalian suka. Jadi kalian itu harus buat konten sesuai niche yang kalian suka, sesuai minat yang kalian suka. Jadi jangan pura-pura di belakang layar ya. Jadi harus sesuai. Jadi harus sesuai sama apa yang ada di diri kalian aja. Jadi nggak mungkin aku bikin resep-resep makanan kalau memang aku nggak suka di bidang itu. Mungkin bisa, cuman nantinya prosesnya belajar, terus belajar. Apapun bisa aku lakukan, tapi prosesnya belajar dulu. Jadi niche YouTube itu sangat penting ya. Jadi intinya kesukaan kalian, apapun itu kalian tuangkan dalam karya. Jadi di situ itu kalian intinya nggak terbebani saat kalian buat konten. Jadi kalian itu melakukan itu terus menerus, konsisten kalian lakukan itu setiap saat. Jadi nggak mungkin kalian bad mood misalnya seminggu nggak upload, 2 minggu nggak upload. Itu namanya kalian nggak konsisten. Karena kalau kalian sudah terjun di sosial media, kalian sudah menjadi program pantar YouTube, kalian terus konsisten dalam bidang tersebut. Kalian itu kerja dalam membuat konten, sama aja kalian itu dibayar. Kalian itu membuat konten itu dibayar, dan kalian harus kerjakan itu setiap saat dan konsisten. Nah guys, poin ketiga yaitu tips YouTube, yaitu poin ketiga yaitu tentukan ciri khas yang Anda miliki ya. Jadi ciri khas kalian itu berbeda-beda, karena semua orang itu kesukaannya itu beda-beda, hobinya beda-beda, kelebihannya itu beda-beda, kekurangannya itu beda-beda. Jadi kalian harus tonjolkan ciri khas yang ada di diri kalian. Contohnya itu branding diri kalian menjadi salah satu ciri khas milik kalian gitu.
Misalnya kalian itu ingin seperti apa, kalian itu dikenal YouTube. Jadi kalian itu harus branding diri kalian itu ingin dikenal menjadi konten kreator yang seperti apa. Jadi itu harus kalian tanamkan ya. Jadi branding diri kalian dulu, kalian itu mau buat konten apa. Jangan kalian bimbang dalam membuat konten campuran, kalian nggak fokus, kalian nggak tahu apa yang mau kalian lakukan di YouTube. Jadi kalau kalian harus branding dulu, jadi diri kalian yang kalian miliki, dan kalian ingin dikenal oleh YouTube itu seperti apa, branding yang kalian tonjolkan. Kalau kalian menjualkan produk, yang kalian tonjolkan adalah produknya. Kalau kalian menjualkan mengasih solusi, edukasi, yang kalian tonjolkan dari permasalahan aplikasinya. Kalau kalian ingin mengetahui tentang ilmu atau segala macam edukasi atau cerita pengalaman hidup, kalian bisa melakukan video daily vlog atau jalan-jalan keseharian kalian. Jadi kalian tuangkan itu harus ada hal-hal yang kalian tonjolkan dalam suatu video. Nah guys, poin keempat yaitu tips nge-YouTube, yaitu channel YouTube kalian adalah fondasi yang kuat. Jadi kalau kalian udah fokus, kalian udah punya personal branding yang bagus, value dari YouTube kalian bagus, kalian bisa memperkuat fondasi YouTube kalian. Itu apa? Misalnya kalian sudah menjadi program partner YouTube, kalian sudah dimonetisasi, sudah memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian tempuh selama 12 bulan terakhir ya. Jadi kalau kalian sudah menjadi program partner YouTube itu, kalian udah bonusnya mendapatkan AdSense atau penghasilan ya. Jadi kalian bisa memperkuat fondasi channel YouTube kalian dengan promosi melalui sosial media. Jadi kalau kalian YouTuber itu promosi, tentu kalian itu nggak bakalan lupakan gitu. Karena kalau misalnya udah terjun ke YouTube, itu kalian pasti mau nggak mau itu harus menjadi orang yang serba bisa. Contohnya bisa dalam public speakingnya, dalam komunikasinya, dalam mempromosikan produknya, dalam pengeditannya, dalam membuat karyanya, dalam syutingnya, dalam hal-hal yang mungkin kalian belum temukan, kalian harus jadi serba bisa. Jadi kelebihannya, kalau kalian mau YouTube kalian fondasinya lebih kuat, kalian promosikan melalui sosial media. Contohnya YouTube kalian itu udah banyak pengikutnya. Kalau kalian jangan pernah malu untuk mempromosikan terus YouTube kalian ke kalangan orang banyak. Contohnya teman-teman kalian, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa ya mampir di YouTube Nani Channel seputar Android sama seputar YouTube. Jadi kalian tonton aja ya. Kemungkinan itu ada ilmu-ilmu yang mungkin kalian bisa temukan yang bermanfaat, yang untuk menjadi konten kreator, untuk bisa mengetahui aplikasi yang bermasalah. Kalian bisa mampir ke YouTube Nani Channel. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya, karena support kalian itu ngebantu channel aku bertumbuh gitu. Terima kasih guys, jangan lupa di follow di Instagram Nani Channel. Udah gitu aja, kalian broadcast ke teman-teman kalian, ke orang-orang yang mungkin relasi kalian, ke komunitas. Kalian jangan pernah takut untuk promosi. Karena kalau misalnya kalian udah terjun di YouTube, udah menjadi konten kreator, itu jangan pernah malu. Karena kalian harus percaya sama kemampuan yang kalian punya, kalian promosi. Kemungkinan orang bisa like, bisa subscribe, bisa nonton, bisa tahu kalian punya channel. Jadi mungkin ada segelintingan orang yang suka ataupun tidak. Jadi kalian fokus aja sama orang-orang yang suka sama kalian. Jadi kalian jangan fokus sama orang yang nggak suka sama kalian. Karena kita itu nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Nah guys, poin terakhir yaitu 5 tips konten, yaitu kalian harus lakukan optimasi SEO YouTube ya. Jadi ini penting juga ya, SEO YouTube itu aku pun masih belajar ya dalam proses ini. Jadi melakukan optimasi SEO itu memahami langkah SEO YouTube ya, menaikkan performa secara organik, menaikkan performa YouTube kalian ditemukan orang banyak secara gratisan. Organik itu gratisan. Jadi untuk mengoptimalkan video kalian ditemukan performanya baik, untuk melihat kata kunci yang tepat, itu kalian harus optimasi SEO YouTube.
atau kata kunci. Bisa memahami langkah SEO YouTube juga akan menaikkan performa video Anda ditonton secara organik, dan melakukan riset kata kunci dan niche yang ciamik. Optimasi SEO juga akan menampakkan hasilnya. Jadi itu penting banget. Aku pun di sini masih belajar untuk SEO, untuk memahami lebih dalam agar video aku itu bisa banyak ditonton dalam proses yang organik, yang gratisan. Jadi ada beberapa tahap-tahap kata kunci, judulnya harus tepat, itu kalian harus pahami. Banner YouTube-nya harus bagus, sampulnya harus cakep, itu tuh harus kalian pelajari. Kata kuncinya itu yang sesuai sama niche YouTube kalian itu, yang kalian temukan itu ada banyak. Jadi itu juga kalian harus kupas tuntas, dari tag-nya, dari deskripsinya, dari judulnya harus relevan. Untuk sampul video kalian itu harus bagus. Jadi harus kalian pelajari untuk bisa mengoptimalkan SEO agar bisa video kalian itu ditemukan di kalangan orang banyak dengan secara organik gratisan. Jadi itu tetap aja mengoptimalkan SEO. Oke guys, segitu dulu tentang 5 tips untuk kalian konten untuk YouTuber yang masih berproses. Jadi jangan berkecil hati bagi kalian yang masih berproses, yang masih tahap untuk menjadi seorang YouTuber. Aku doakan semoga kalian dimonetisasi, semoga kalian menjadi program partner YouTube tahun ini. Persyaratan terpenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jangan patah semangat, jangan kalian fokus di angka penonton. Karena angka penonton, kalau kalian pantengin aja penontonnya sepi, kalian ngedown sendiri. Kalian fokus dengan karya kalian. Kalian buat video itu semenarik mungkin. Jangan pernah kalian lihat itu dashboard penonton segala macam. Kalau penontonnya sepi, jangan kalian terarahkan ke situ. Kalian fokus aja buat konten, maksimalkan konten, dan di situ kalian akan bisa memenuhi persyaratan. Saran aku, kalian tetap semangat aja, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nanti akan kalian bisa merasakan menjadi program partner YouTube itu seperti apa. Semoga apa yang kusampaikan bermanfaat untuk kalian. Sudah video, bye.